Assalamualaikum, salam sejahtera untuk semua. Cerita horor kali ini diangkat dari kisah nyata yang dialami oleh Budi, seorang pedagang sayur dan buah di kota Depok, Jawa Barat. Awalnya, lapak Budi yang laris manis tiba-tiba sepi pembeli. Nyaris tak ada orang datang untuk membeli dagangannya. Budi pun bertanya-tanya apa penyebabnya. Sampai suatu ketika seorang pelanggan membeli buah dan bertanya kepada Budi, "Kenapa sih Pak, warungnya kok tutup terus?" Pertanyaan ini membuat Budi kaget. Karena apa? Karena ia buka dari pagi sampai jam 10 malam setiap hari selama sepekan. Mengapa pelanggan mengatakan tutup warung? Apakah penglihatan mereka ditutup oleh kekuatan gaib sehingga melihat warungnya Budi tutup terus? Simak sampai tuntas. Setelah mendapat informasi dari pelanggan tadi, Budi mengadu ke Cak Mawi, mentor dagangnya selama ini. Cak Mawi diminta datang ke warung Budi untuk melihat situasi dan kondisi lapaknya. Apakah ada kekuatan gaib yang menghalangi pembeli untuk datang ke warungnya? Dari penglihatan sekilas Cak Mawi, warung Budi, lapak Budi memang terhalang kekuatan gaib. Sepertinya dikirim oleh pesaing yang tak suka dengan kehadiran Budi. Bagaimana kisah lengkapnya? Simak terus ya. Tapi sebelum saya melanjutkan cerita, seperti biasa, saya ucapkan terima kasih kepada kalian yang terus mendukung channel ini dengan memberikan like, komen, dan subscribe. Untuk kalian yang baru pertama kali bertandang ke channel ini, segera subscribe dan aktifkan tanda lonceng agar kalian mendapatkan notifikasi saat saya mengunggah konten-konten baru. Saya doakan juga kalian selalu sehat, bahagia, penuh berkah, dan tentu banyak rezeki. Amin amin ya robbal alamin. Budi mulai berdagang buah dan sayur sekitar 2 tahun silam setelah ia pensiun dari kantornya. Uang pensiun ia belikan mobil pick-up sebagai sarana transportasi dari pasar induk ke warungnya yang berjarak sekitar 30-40 km. Dari hitungan matematis, membeli mobil sendiri lebih menguntungkan dibanding setiap hari harus menyewa kendaraan. Tapi sebelum berdagang, Budi sempat magang selama 6 bulan di lapaknya Cak Mawi. Ia memberanikan diri magang di tempat tersebut karena hubungan Budi dan Cak Mawi ini cukup akrab. Istri Budi dagang di dekat Cak Mawi sehingga mereka saling berkomunikasi. Cak Mawi pun tidak keberatan membantu Budi. Jadi selama 6 bulan Budi ikut membantu Cak Mawi dari mencari dagangan ke pasar induk Kramat Jati sampai packing sayuran dan buah serta menentukan harga jual ke pembeli. 6 bulan dirasa sudah mencukupi karena Budi sudah menyerap berbagai ilmu dari Cak Mawi. Selama 6 bulan itu Budi belajar banyak dari Cak Mawi. Cak Mawi juga bukan tipikal orang yang pelit. Ia memberikan semua pengetahuan, semua ilmu dagangnya kepada Budi. Mulai di mana mencari dagangan yang murah, jam berapa harus belanja, sampai bagaimana menentukan harga jual. Karena harga jual ini juga bervariasi tergantung dari lokasi lapak. Lapak yang di dekat
perumahan mewah, tentu harganya bisa lebih mahal dibanding lapak yang dekat dengan perkampungan. Pendeknya, Budi belajar bagaimana memenangi persaingan. Maklum saja persaingan di sektor ini sangat ketat. Selain bersaing dengan pedagang sayur keliling, mereka harus bersaing dengan pedagang online yang kini mulai marak. Sejumlah lapak Cak Mawi berkembang pesat berkat kelihayan Cak Mawi dalam memanage lapaknya. Ia bisa menjual dengan harga miring karena ia berbelanja dalam partai besar. Ia memiliki 10 lapak, dikelola oleh anak, mantu, keponakan, dan kerabat-kerabat dekat. Bagi Cak Mawi, selain harga yang pas, lokasi juga sangat menentukan. Salah memilih lokasi bisa berakibat fatal. Jika Budi bergabung dengan geng Cak Mawi, maksudnya dengan kelompok bisnis Cak Mawi, maka ia akan menjadi orang pertama di luar keluarga Cak Mawi yang ikut mengelola bisnis sayur dan buah ini. Merasa sudah memiliki ilmu yang cukup, Budi meminta izin kepada Cak Mawi untuk membuka lapak sendiri. Cak Mawi pun tak keberatan. Budi mulai berburu dari satu tempat ke tempat lain mencari tanah kosong untuk berjualan sayur dan buah. Setelah sekian hari berburu, akhirnya ia mendapatkan tanah kosong di pinggir jalan. Jalan ini cukup ramai, cukup padat, apalagi jam pergi dan pulang kerja. Budi pun menyewa selama setahun. Ia segera mendirikan warung sederhana dari bambu dan bataku. Namun dalam perjalanannya 3 bulan pertama, warung Budi sepi. Banyak sayur dan buah yang terbuang. Ia pun kembali meminta saran kepada Cak Mawi, apakah lokasi ini strategis atau enggak. Cak Mawi turun tangan. Ia selama 3 hari ikut berdagang di lapaknya Budi. Hasil pengamatannya, lapak ini kurang tepat. Lokasinya strategis di pinggir jalan raya, tapi jauh dari pemukiman. Orang belanja sayur dan buah biasanya tidak mau terlalu jauh dari rumahnya. Ia menyarankan kepada Budi untuk pindah tempat. Kontrakan itu segera dioper ke orang lain agar tak merugi terlalu besar. Budi pun sepakat. Untuk mencari lokasi baru, Cak Mawi minta dilibatkan. Bukan apa-apa, maksudnya biar Budi nggak salah pilih lagi seperti dulu. Budi pun nggak keberatan. Jadi setelah Budi berburu dan menemukan lokasi yang menurutnya strategis, Cak Mawi akan meninjau lokasi itu dan menentukan layak atau tidak lokasi itu dipakai untuk berdagang. Beberapa kali usulan Budi ditolak Cak Mawi, sampai akhirnya Budi setengah putus asa. Udahlah, Cak Mawi aja yang nyariin, kata Budi. Cak Mawi pun tak keberatan, tapi ia tak memiliki waktu cukup sehingga Budi diminta bersabar. Sambil menunggu lapak baru, Budi kembali membantu lapak-lapak Cak Mawi. Setelah 2 pekan berburu tempat, Cak Mawi menemukan sebuah lokasi yang menurutnya strategis, dekat dengan pemukiman orang dan masih cukup space untuk bersaing dengan pedagang lain karena jarak dengan pedagang sayur lain sekitar 500 meter. Budi mengiyakan saja apa permintaan Cak Mawi. Jika Cak Mawi menganggap itu strategis,
Budi setuju aja, dia segera menyelesaikan administrasi sewa, kemudian membangun lapak, membangun warung sederhana untuk berdagang. Dalam 2 pekan warung itu pun sudah jadi. Awal berdagang memang sepi karena belum banyak pembeli yang tahu. Tapi dalam 2 pekan jumlah pembelinya terus meningkat. Akhirnya dalam 6 bulan lapak Budi sudah laris manis. Selain harganya yang miring, barang dagangan Budi ini, kata pelanggannya, lebih bagus dibanding pedagang di dekatnya. Sehingga pelanggan dari pedagang pesaing tadi banyak yang berlari ke tempat Budi. Karena dagangan udah banyak, Budi kalau malam belanjanya cukup banyak juga, sehingga pagi hari dia harus tidur, harus istirahat dulu. Istri dan keponakan Budi yang berjualan. Budi membantu di lapak siang hari, dan nanti malam hari ia bersama kru Cak Mawi kembali berbelanja. Meski capek, mereka senang karena mendapatkan rezeki seperti yang diharapkan. Sekitar bulan ke-8, warung Budi tiba-tiba sepi, nyaris tak ada pembeli. Budi bertanya-tanya dalam hati, ada apa ini? Padahal dagangan yang dijual sama, harga pun tidak dia naikkan. Rasa penasaran Budi terjawab ketika salah seorang pelanggan datang membeli buah. Ia pun bertanya pada Budi, kemana aja Pak Budi kok gak pernah buka? Katanya. Pertanyaan ini menggelitik Budi. Kenapa? Budi buka warung dari pagi sampai jam 10 malam. Mengapa pembeli melihat warung Budi tutup? Adakah kekuatan gaib yang menyelimuti penglihatan pembeli? Budi pun bertanya dalam hati. Akhirnya ia mengadu masalah ini kepada Cak Mawi. Cak Mawi yang mendapat pengaduan dari Budi segera menghubungi paranormal yang selama ini mendampingi bisnisnya, Eyang Sukro. Eyang Sukro berjanji akan melihat lapak Budi, tentu bersama Cak Mawi, pada malam Jumat. Apakah ada kekuatan gaib yang menghalangi pembeli untuk datang ke lapak Budi tersebut? Malam Jumat, Eyang Sukro bersama Cak Mawi datang ke lapak Budi. Ia membawa sebotol air yang sudah diberi doa oleh Eyang Sukro. Sampai di warung Budi, ia meminta warung segera ditutup. Eyang Sukro ingin menggelar ritual dan membaca doa. Ia mulai mencipratkan air ke 4 sudut warung Budi. Kemudian sholat. Ia mengajak Cak Mawi dan Budi sholat berjamaah, dilanjutkan dengan berzikir. Cukup lama, sekitar 1 jam. Sehabis sholat, mereka ngobrol ngalor ngidul. Di tengah obrolan itu, Budi bertanya, Eyang, siapa yang tega mengirim santet itu? Eyang terdiam. Ia mengaku tidak tahu siapa pengirimnya. Gak perlu tahu juga siapa yang ngirim. Yang penting lapak kamu kembali laris seperti sebelumnya, ujar Eyang Sukro. Budi pun terdiam.
Eyang juga menyuruh Budi untuk menjalankan sholat malam selama seminggu sampai Kamis depan sambil membaca doa. Ini doanya, kata Eyang Sukro sambil memberikan secarik kertas kepada Budi. Budi pun membaca kertas itu dan berjanji akan melaksanakan perintah Eyang Sukro. Selain sholat malam, Budi diminta berpuasa sunnah Senin dan Kamis. Juga bersedekah ke masjid yang berada di dekat lapaknya. Yang mengingatkan, santet tidak serta-merta hilang. Butuh proses untuk kembali seperti sedia kala. Mungkin 2-4 minggu lapak Budi baru bisa kembali normal. Budi diminta bersabar dan terus menjalankan perintah dari Eyang Sukro tadi. Budi pun menjalankan seluruh perintah dari Eyang Sukro. Selain itu, ia juga makin rajin sholat berjamaah di masjid yang berada di dekat lapaknya. Dengan sholat berjamaah ini, Budi kembali bertemu dengan pelanggan-pelanggan lama. Mereka pun menjadi semakin akrab. Ingat, ini pelanggan kebanyakan pelanggan bapak-bapak yang sering membeli buah. Sementara untuk pedagang sayur, meski bertemu Budi hanya tersenyum. Tapi ini mengingatkan jika Budi masih membuka warung. Semacam kode jika Budi masih buka, warung Budi masih buka, tidak tutup seperti yang diperkirakan oleh para pelanggan tadi. Setelah sepekan pun, Budi tetap rajin sholat berjamaah di masjid. Jadi, sejak kedatangan Eyang Sukro itu, Budi menjadi lebih rajin sholat di masjid ketimbang sholat di rumah. 2 pekan setelah menggelar ritual, warung Budi mulai berubah. 1-2 pembeli kembali datang. Memang belum sampai tahap laris seperti 4 bulan yang lalu, tetapi perubahan ini menunjukkan bahwa ritual dan doa yang mereka jalankan membuahkan hasil. Budi ingat bahwa Eyang Sukro mengingatkan kalau untuk kembali laris seperti semula mungkin butuh waktu sampai 4 pekan. Karena jumlah pembeli mulai meningkat, Budi menerapkan strategi lain, yaitu ia membuat spanduk besar berisi diskon tiap hari untuk sayur dan buah tertentu. Produk yang dia diskon ini, Budi tidak mengambil untung. Ia mengambil untung dari sayur dan buah yang lain. Logika Budi sederhana. Tidak mungkin ia datang hanya membeli barang yang didiskon. Mungkin ada 1 atau 2 orang, tapi lazimnya mereka akan beli barang yang lain juga. Strategi ini ternyata menarik pembeli. Sejumlah pembeli lama kembali datang ke lapak Budi, terutama ibu-ibu. Mereka kembali membeli ke lapaknya Budi berkat spanduk yang besar dan mencolok. Strategi lain yang diterapkan oleh Budi adalah melayani penjualan secara online, secara daring melalui aplikasi WhatsApp. Jadi, pembeli bisa memesan sayur dan buah melalui WhatsApp dan membayar melalui transfer atau COD atau bayar di tempat. Nanti anak buah Budi yang akan mengirim pesanan itu tanpa dikenakan biaya tambahan atau ongkos kirim jika jaraknya kurang dari 1 km. Strategi ini
cukup jitu, apalagi saat kemarin-kemarin situasi pandemi di mana orang takut keluar rumah karena ancaman COVID. Strategi berdagang online ini mampu meningkatkan omset penjualan putih, sehingga penjualan saat ini sudah sama dengan penjualan 4 bulan yang lalu saat mereka belum terkena guna-guna. Peningkatan omset ini bisa jadi karena guna-guna sudah luntur, atau juga karena ditambah lagi tadi ya, penerapan strategi baru dalam berdagang. Cak Mawi yang melihat lapak putih berkembang ikut senang. Bahkan ia meniru strategi yang diterapkan oleh Budi melalui pemberian diskon dengan memasang spanduk besar serta penjualan online. Cak Mawi meminta seluruh outletnya menerapkan strategi ini, bisa mengantar dagangan ke pembeli tanpa dipungut biaya ongkos kirim jika jaraknya hanya 1 km. Kisah Budi ini berakhir manis, happy ending. Budi senang, Cak Mawi juga gembira. Ia ikut senang karena lapaknya juga ikut merasakan kenaikan omset berkat strategi dagang dari Budi tadi. Memang dalam hidup ini kita harus berubah, kita harus senantiasa berani berubah agar tidak dilindas oleh zaman. Tidak ada yang abadi di dunia ini selain perubahan itu sendiri. Untuk kalian yang memiliki cerita horor atau cerita misteri lain dan ingin menjadi narasumber, silahkan menghubungi saya, Haris, melalui email misteri.verhal@gmail.com atau melalui Facebook dan Instagram di Misteri Verhal. Sampai jumpa. Dah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.